Tangannya di atas lagi, hei, asik. Sejak jumpa dia di suatu pesta, oh apa yang ku rasa, hatiku berbunga, lama ku menambah gejolak asmara. Kini ku merasa padamu Haida. Ayo, senyummu sungguh menawan, begitu ayu rupawan, kemana mata memandang. Asik, hatiku tergoda, sungguh mempesona. Saat memandangmu hati bergetar, kau sungguh jelita. Asik, padamu aku benar. Lagi-lagi yang keras, lagi-lagi. Hatiku tergoda, sungguh mempesona. Saat memandangmu hati bergetar, kau sungguh jelita. Tak dapat ku lupa, padamu aku benar-benar cinta. Hey, hey, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. King Wow, ada lightsticknya. Kalau kita gini kayak mau mukulin ya? Bukan. Bener. Usir dia dari kampung ini. Usir dia. Gitu. Jangan dong, baru juga datang. Iya. Tapi mohon maaf King Nasar. Iya, Boleh dipakai ini? boleh. Ini adalah masker bengkoang. Masker Iya, buat muka dong. Bukan dong ya. Ini Pakai- masker tercinta Republik Indonesia. Betul sekali. Pakainya vertikal. Oh, bukan. sorry, benar. Begini horizontal. Begini betul. dong. Oh iya, iya. Horizontal. Hai ya. Hatiku tergoda, Hai ya. sungguh mempesona. Hai ya. Tarik nafas, tarik nafas, tarik Kok nafas. agak takut ya kalau begitu? Itu keahlianku loh. Kalianmu ya, tapi Aku bisa bernyanyi dengan menggunakan teknik hahu. Hahu. Ya, seperti tadi. Aduh. Hahu itu bahasa Indonesia apa? Hahu itu bahasa Indonesianya adalah Muhah pasti ya. iya. Iya, iya. Sehah gitu. Iya. Tapi King Nasar selamat datang hari ini di 17-an se-Indonesia. Merdeka. Wow, wow, wow. Betul. Gila nih. Merdeka ya kalau. Ya, merdeka banget ya. Kalau King Nasar udah nyanyi dengan bebas gitu. Parah ya. Ustaz. Betul, betul. Karena memang hari ini kan kita harus semangat. Betul. Oh betul. Betul. Apapun keadaannya, kita tetap harus semangat. Setuju. Betul. Kita tetap walaupun keadaannya terbatas mengisi kemerdekaan. Betul. Tetap. Nggak bisa hadir di studio, nonton di rumah. Benar. Tapi sebelumnya saya boleh balikin baki ini dulu. Bentar ya. Itu properti yang cantik loh. Kenapa bisa cantik King Nasar? Mungkin nanti bisa untuk inframe-inframe bawa kopi. Iya, Iya, iya. Boleh juga kalau kopi beneran ya. Kopi benar boleh nggak sih? Aus banget kayaknya ya. 5.000 untuk kopi susunya. Aduh. 5 miliar untuk bayar ngobrolnya. 5 miliar ya? Iya. Wow. Emang luar biasa ya Iya. Kompas TV ini ya. Betul sekali. Saya kasih dulu ya bentar ya. Oh iya, iya. Oh, Hai beneran ya. Ya, itu tadi King Nasar dan masih banyak lagi performer lain. Ada Isyana, ada God Bless. Selain itu ada juga ngobrol-ngobrol seru nih sama para narasumber yang keren-keren. Dan juga mungkin akan sudah pada tahu mereka menyumbangkan barang-barang kesayangannya yang bisa Anda ikut lelangnya. Hasilnya akan didonasikan bagi para tenaga kesehatan dan warga yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Ini gotong royong kita bareng-bareng. Ya, benar sekali. Dan ada barang saya juga nih Bang Tim. Oh, serius? Apa? Kamu Iya. nyumbang apa? Aku menyumbang doa terbaik. Mahal itu, mahal. Betul. Doa lebih dari barang-barang. Betul sekali. Dan juga aku juga menyumbangkan ada jaket terbaik dari Lela Miskin Project. Jadi itu jaket tidak diperjualbelikan. Jadi kalau kamu punya berarti kamu adalah salah satunya yang punya di Indonesia di Lela Miskin Project.
Luar biasa. King Nasar juga katanya nyumbang. Saya menyumbangkan karena kan sekarang lagi banyak sekali hits-hits tentang Opa Nasar. Betul. Jadi termasuk kan mungkin ya kalau anak-anak atau mungkin bukan hanya anak-anak bahkan ibu-ibu juga suka light stick. Bapak-bapak masa nggak boleh bapak-bapak? Bapak-bapak boleh. tersinggung nih. Ya, enggak, Kenapa ya. anak-anak sama ibu-ibu Sabar, aja? Kak, Saya sebagai bapak-bapak. Sabar. King, saya juga ngefans sama Sabar, King Nasar. sabar. Terima kasih. Kenapa dibedakan gini? Betul. Nanti kita panjat pinang sabar ya. Jangan emosi. Sekarang lagi masa social distancing tidak ada panjat pinang, Pak. Oh jadi? Lebih ke panjat sosial sekarang. Itu biasa, udah dari dulu memang begitu. Online aja ya. Jadi aku mau menyumbangkan beberapa light stick dan juga beberapa kaos. Wow. Bergambarkan foto aku. Wow. Tuh. Aku juga mau. Nah, dan kami juga mengajak pemirsa berpartisipasi untuk membantu dengan berdonasi di rekening Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas. Dan kita juga bekerja sama dengan Rumah Harapan Melani untuk membantu sesama. Ya, dan sekarang kita mau tanya-tanya dulu nih ke King Nasar. Betul. Kita mau nanya, kebetulan ini kan lagi masa pandemi King Nasar. Betul. Ada 200 nggak? Gimana? Langsung to the point loh, Marcel. Lu mah. Marcel Kan lagi katanya, pandemi. katanya mumpung ada King Nasar mau panjat sosial. Nggak gitu caranya. Iya, nanyanya. maaf. Panjat sosial kagak, duit habis. Makanya. Tapi King Nasar adalah salah satu public figure yang ketika pandemi eksisnya itu makin eksis. Apa sih tips dan triknya di masa pandemi dirimu bisa tetap eksis? Iya loh. Intinya adalah biasanya itu semuanya adalah rezeki dari Allah ya. Amin. Semuanya kan apa yang kita punya itu kan semuanya atas dasar kerja tangan Tuhan Amin. ya. Jadi kalau misalkan memang ada orang yang pada saat pandemi memang benar-benar nggak ada kegiatan, nggak ada kerjaan, tapi untuk beberapa orang juga, beberapa teman-teman artis ada juga yang termasuk saya yang masih diberi kegiatan, diberi kesibukan. Ya ya alhamdulillah tips and triknya adalah ya apa ya nggak ada sih kalau aku sih cuman Sampai harus ini mensyukuri. nggak sih muter otak untuk cari kreativitas baru nih biar orang lebih nyadar walaupun maksudnya eksistensinya tetap ada walaupun susah nih nggak ketemu siapa-siapa, acara nggak bisa tetap muka atau jarang gitu. Kalau aku ya maksudnya gimana ya kalau aku misalkan kadang-kadang teman-teman kan ada yang suka live Instagram atau Ya. misalkan dia lelang barang atau apa segala macam banyak lah ya. Cuma kalau aku apa yang mau dilelang gitu Tidak- kan? tidak ada yang dilelang. Live Instagram juga aku kalau jam segini suka ngantuk kan. Jadi mau malam udah males kan. Kadang-kadang orang bikin konten dia tidur laku, King Nasar pasti laku. Laku. Temenin tidur gitu aja. Ini Marcel kayaknya katanya nih ya. Marcel nih ngefans juga sama King Nasar. Iya, betul. Jadi kita berikan kesempatan pada malam hari ini untuk berduet. Wih, siapkah? Saya sebenarnya Siapa yang mau Nggak, duet sama saya tanya dulu, siapkah? Siap. saya siap. Siap. Sudikah? Sudah. Ya saya tanya dulu dong, gak enak kalau Ya kadang-kadang kan karena memang kita tuh terpaksa ya. Ada kan saya mungkin tertutup sama masker ya. Sebenarnya kalau dilihat dibuka terpaksa sekali. terpaksa sekali Terima ya. kasih buat kejujurannya ya. Iya dong. Padahal saya ingin banget masuk ke istana Nastarian loh. Nasar, Oh, iya. boleh. Nanti kalau kamu berhasil menyanyikan lagu yang sekarang mau duet sama saya punya hadiah. Ada hadiahnya. Ada. Kalau boleh tahu apa? Nanti dong, kalau sekarang kasih tahu nggak surprise. Nah, pemirsa di rumah yang mau ikutan joget bersama tulisannya sih sama aku, tapi aku mau nawarin Marcel aja ya. Nanti bisa langsung kirimkan nih. Senior nih emang. Kirimkan video dengan cara upload video joget kalian, tag ke Instagram @kompastv. Bagi video yang beruntung akan kami tayangkan di program ini. Itu namanya 17-an se-Indonesia. Betul sekali. Ikut tayang sama kita di sini. Respect mania pokoknya. Jadi siapa yang ingin melihat saya duet dengan Kakak Nasar Iya, hari ini, tetap. saksikan 17-an se-Indonesia. Oke, ajarin. Mau perlu diajarin dulu? Mohon maaf sebentar, kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Timothy. Itu tulisannya kenapa Itu salah dia yang baca Bukan tadi dia bagian ngomong, saya. harus Itu kenapa kenapa? lu? Ini gimana sih? Lalu Itu bagian saya dibongkar kalau kayak begini, King. Bukan dulu kita jelasin aja, gitu. King. Kami berdua sebenarnya punya banyak perbedaan. Gigi tuh bangunnya siang mulu. Ah, tapi kan Raffi jarang di rumah. Gue banyak lakuin kegiatan di luar rumah. Gue tuh suka banget hidup sibuk gini. Aku suka hidup yang seimbang, bisa bekerja dan kumpul sama teman-teman. Kebutuhan kulit kami pun berbeda. Tapi cuma MS Glow yang kami percaya. MS Glow, karena beda, membuat hidup kita lebih indah. Sekarang tua itu tak ditentukan umur, tapi dari usia otot. Yuk ikuti Ensure Stand for Strength untuk tahu usia otot Anda. Mulai. Minum
Ensure 2 kali sehari. Nutrisi seimbang dengan triple protein dan tinggi kalsium untuk bantu jaga kekuatan otot dan tulang yang menurun seiring usia dan jaga daya tahan tubuh agar tetap aktif sepanjang hari. Kunjungi ensure.co.id dan cek usia otot Anda sekarang. Biar tenang, tarik nafas. Indomie kuah, hangatnya endes. Bikin nyaman di rumah. Setiap pahlawan punya perannya masing-masing. Kebersamaan untuk tidak saling merasa asing. Pahlawan pun bisa lahir dari rumah kita sendiri. Memperjuangkan kebahagiaan hari demi hari. Karena hidup gak cuma tentang hari ini. Lihat. Hei, harusnya bagi-bagi dong. Oke. Oh, cuma sisa satu. Berbagi lezatnya Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Kemanapun kita pergi, apapun cerita yang kita jalani, Kita selalu berdampingan dan saling menguatkan. karena kita adalah bangsa Yang pasti bisa melewati segalanya. Ditemani oleh salah satu teman saya yang cantik, Wika Salim. Terima Wika, apa kasih kabar? loh. Padahal Wika Baik tuh loh. juga lucu loh. Iya, harusnya tadi tambahin lucu, menarik, gemes, wow. Ya, banyak mau ya, saya mau nambahin satu, dia mau nambahin banyak. Wika kan pernah di kita juga, stand up komedi, seharusnya masuk kategori yang lucu juga. Oh ya lumayan dikit lah. Yang cowok-cowok juga pasti bilang, iya Wika lucu. Lumayan aja lucunya. Gimana Wika, performance dari Nasar tadi? Ing Nasar. Betul, saya juga kecolongan tadi di belakang sama teman-teman kru tadi. Itu krunya sampai semangat banget loh. Iya,
aku pikir ya Kak Tim itu serius ya, ternyata tadi kecolongan tuh. Saya- Lagi joget-joget menikmati ya. Saya serius Wika. Masa- Joget pun saya serius gitu loh. Oh serius menikmati. Menikmati. Iya Lagunya serius suka. banget tadi. Nah makanya juga nih, karena tadi kita udah serius-serius, kita udah seru-seru ya kan. Nah aku juga mau ngingetin nih untuk pemirsa di rumah, jangan lupa upload video joget kalian melalui Instagram post atau story dan tag Instagramnya kita di @kompastv. Soalnya- Ya, karena nanti kalau beruntung nanti bakalan berkesempatan untuk ditayangkan di 17-an se-Indonesia. Ini tampil bareng kita. Iya bareng saya dan dong, Wika tadi. pastinya. Tapi ya kita jogetnya serius aja gitu. Yang di rumah Jangan lepas dong. aja lepas. Jangan, kalau joget harus lepas, jangan serius. Ya, nanti saya belajar sama Wika. Ya nanti aku ajarin di sini ya. Pokoknya pokoknya harus seru-seruan ya teman-teman semua ya, Oh. biar nanti ditayangin. Kita pengen lihat. Jadi kirimkan tag @kompastv. Iya. Sembari kita juga mengingatkan Wika, Ya. kan kita harus ingat bahwa tetap untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, yaitu ya memakai masker. Nah, kayak kita kita juga memakai nih. masker kan. Oh. Nah, 17-an juga nih maskernya, memakai masker, menjaga jarak juga. Jadi kita mengajak lagi di tengah kondisi pandemi yang masih menghampiri bumi pertiwi ini, ayo kita #bangkit untuk merdeka. Saatnya kita bersatu untuk merajut semangat gotong royong karena kita tidak sendirian. Betul sekali, dengan itu bantu kami, Bantu Indonesia dengan berdonasi di rekening Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas. Dan kita juga bekerja sama dengan Rumah Harapan Melani untuk membantu sesama. Dan donasi ini Kak berlangsung dari tanggal 17 sampai 22 Agustus 2021. Jadi kalaupun tidak malam hari ini belum sempat, Betul. masih berlangsung sampai tanggal 22 Masih ya. ada kesempatan sampai tanggal 22, betul sekali. Jadi kita tunggu buat teman-teman semua. Dan tadi kan udah lihat King Nasar nih joget-jogetan. Aku juga pengen lihat nih sekarang yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, yang siap untuk mengocok perut pemirsa di rumah. Langsung aja deh. Aku udah gak sabar nih ada dua cowok ganteng. Mana nih, kita lihat aja langsung yuk. Noven Novian dan David Nurbianto. Wow. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi menurut saya ini adalah stand up terberat loh bagi saya. Tapi teman-teman siap ya dengerin materi kebangsaan saya. Karena saya nulis materi ini, wah nangis darah saya Pak. Jiwa raga aku bergelora loh tentang Indonesia. Menurut saya kebijakan pemerintah sekarang itu perlu dipertanyakan. Karena pemerintah ini sekarang itu suka bikin makanya menteri-menteri kemarin saya kalau bahasa Indonesia suka nyensor sendiri. Karena saya juga takut baru merintis karir ini, takutnya keliru ngomong di penjara, keluar penjara merintis lagi ya. Karena menurut saya ini orang yang nggak peduli dengan isu-isu politik, nggak peduli saya. Saya hidup di dunia ini, yang penting bisa makan, rokokan, ngopi, itu Indonesia aman. Baik-baik aja Indonesia. Ngopi masih bisa, wah merdeka loh Indonesia. Nggak peduli saya isu-isu politik. Makanya saya kalau ditanya follower tentang kemarin, Pak gimana mengenai kasus yang lagi viral tentang pengecetan pesawat 2M. Itu gimana menurutmu Pak? Gimana matamu gimana? Uang 2M ini gimana bentuknya aku nggak tahu. Kok bisa tanya uang gimana 2M, bapaknya bakulan tahu. Mambu batang tikus loh kok tanya 2M gimana. Maksudnya gini loh Bang, 2M itu uangnya bentuknya gimana. Saya ada orang teman ngutang 10.000, itu tak inget loh sampai mati. Kalau mati anaknya tak tagih. Kok tanya 2M gimana 2M. Itu adik iparnya tak kasih tahu, adikmu loh nikah sama pengutang. Perkara 10.000 satu kampung tahu nggak peduli aku. Kok tanya 2M pengecatan gimana? Terus ada lagi nih yang terbaru ini. Pak, ini Pak di Ngawi dekat rumahmu nih. Ini kan efek PPKM diperpanjang. Ini banyak warga yang tukang son itu nggak ada kerjaan Pak. Terus akhirnya menjual sonnya. Itu menurutmu gimana? Menjual son? Ya menurutku bagus toh. Orang lapar menjual son buat makan ya bagus bro. Daripada ditahan sonnya mati kelaparan toh. Nanti kalau ada kerjaan ya beli son lagi. Enteng-enteng aja hidup ya dipikir. Gak usah dipikir. Masa orang ini loh. Ini enteng-entengan. Masa orang lapar loh. Wah dengerin Denny Caknan aja lah.
Siapa tahu kenyang loh. Ya tetap lapar, yang kenyang Denny Caknan kok. Dapat adsen, waduh. Karena menurut saya penjajah masa kini itu ya ego kita sendiri, bro. Buat apa kita nuruti gengsi kalau lama-lama bikin kita mati. Waduh. Terima kasih Kompas TV. Saya Novek, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin soal PPKM, kayaknya gue nggak sendiri nih di sini yang nggak tahu sampai sekarang kepanjangan PPKM itu apa. Ya, gue tes deh yang nggak tahu kepanjangan PPKM sampai sekarang, tepuk tangan. Banyak kan? Banyak. Kita nggak tahu kepanjangan PPKM, tapi kita tahu PPKM kepanjangan. Diperpanjang mulu, buset, bener-bener kayak paket data. Asli dah, bener. Cuma ya secara psikologis gue sebagai masyarakat sipil biasa gitu, kayaknya percuma aja ngapalin istilah itu. Karena takutnya ketika kita udah hafal, besok ganti lagi. Percuma kan? Kita udah hafal nih kepanjangan PPKM. Begitu udah hafal, besok ganti lagi apa? Istilahnya ganti terus. Kita mah nggak mikirin istilah. Yang kita pikirin adalah penerapannya bener apa enggak. Karena kita lihat aja kemarin PPKM ada penyekatan. Lu lihat gak? Efektif menurut gua, efektif bikin orang muter. Nggak bikin orang nggak mau pergi ke kota itu, tapi efektif bikin orang muter. Muter cari jalan tikus. Asli dah, bahkan ada video yang beredar yang muternya tuh cuman di pom bensin. Ya Allah ya Robi. Maksud gua kalau muternya kita masuk kampung gitu, lewat jalan-jalan buntu gitu ya kan. Ketemu bapak-bapak pakai sarung lagi nyiramin got gitu kan. Effort dikit ya. Ini enggak, bener-beneran ditutup, belok kiri, pom bensin, nggak mesti ngisi sih, langsung muter juga enggak. Ada gue lupa videonya di mana. Emang efektif bikin orang muter. Dan selama PPKM juga banyak kejadian-kejadian yang bikin sedih. Tapi ada juga kejadian yang bikin imun kita naik. Salah satunya adalah prestasi ganda putri kita di Olimpiade Tokyo 2020. Tepuk tangan buat Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Gue sebagai komedian juga imun sempet naik tuh kemarin. Ketika dengar berita Pak Sandiaga Uno meminta para komedian Indonesia untuk menghibur masyarakat. Imun gue naik tuh. Cuman sebentar doang, turun lagi begitu tahu. Nggak dikasih job. Nyuruh doang. Nggak ada callingan. Ngomongin soal PPKM lagi nih. Gue nggak tahu ini diperpanjang lagi apa enggak gitu ya kan. Cuman yang udah pasti banget ini, gue sebagai komedian, seperti masyarakat pada umumnya, juga sedang butuh. Dalam tahap yang butuh. Hari ini, di acara ini, kita bikin lelang. Lelang barang kesayangan, bertujuan hasilnya nanti kita kasih kepada yang membutuhkan. Ini gue udah tahu nih, gue udah bisa nebak. Ini kayaknya nih, gue lelang sepatu nih. Kayaknya nih hasilnya balik ke gue lagi. Karena gue butuh. Tagline-nya ini dari gue untuk gue. Sekian dari gue, David Turbianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi bersama saya Timothy Marbun, masih di 17-an se-Indonesia. Iya, dengan aku di sini paling cantik karena nggak ada lagi yang cantik, Wika Salim. Masih di sini bersama pemirsa di rumah nih merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Betul, hari ini. Dan tak bosan-bosan juga kami ingatkan pemirsa di rumah tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, yaitu memakai masker, tentu saja mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuh. Kita mau ngajak lagi nih juga, di tengah kondisi pandemi yang masih menghampiri bumi pertiwi ini, saatnya kita bangkit untuk merdeka. Nah, saatnya bersatu untuk merajut semangat gotong royong karena menghadapi pandemi ini kita nggak sendirian sebenarnya. Betul sekali Kak Timi. Makanya nih kita minta sekali untuk teman-teman semuanya bantu kami, bantu Indonesia dengan berdonasi di rekening Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas. Dan kita juga bekerja sama dengan Rumah Harapan Melani untuk membantu sesama. Dan donasinya juga nih masih dibuka nih dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021 ya teman-teman. Betul, masih ada waktu. Dan video berikut ini adalah salah satu bentuk untuk membantu Indonesia terlepas dari pandemi COVID-19. Berikut videonya. Kompas, Gramedia, dan Kalbe berkolaborasi mewujudkan program Bangkit untuk Merdeka dari COVID-19 yang diresmikan pada 17 Agustus 2021 di gedung BKKBN Jakarta Timur. Bertepatan dengan HUT RI ke-76, HUT KG ke-58, dan menyambut HUT Kalbe ke-55 pada 11 September mendatang. Mungkin tadi dengan jarum suntiknya Bapak Kepala BKKBN ini bisa mempercepat vaksinasi. Hal itulah yang membuat Kalbe kita berkolaborasi bersama dengan Kompas Gramedia, bersama dengan BKKBN, bersama dengan dokter-dokter di UGI, bidang. Jadi semangatnya bagaimana berkolaborasi dalam upaya memerdekakan, karena ini hari kemerdekaan dari COVID-19. Kompas Gramedia, Kalbe, dan Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas bersama saling bahu-membahu bangkit untuk merdeka dari COVID-19. Ya, ada banyak cara yang dilakukan oleh banyak orang untuk membantu sesama di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan 3 narasumber pertama melalui video conference Zoom. Saya ucapkan langsung selamat malam kepada Mas Andi Budiman selaku CEO KG Media, ada Glory Oyong selaku perwakilan Corporate Communication, dan juga ada Pak JK, Pak Yusuf Kala selaku Ketua Palang Merah Indonesia. Selamat malam Mas Andi, Glory, dan juga Pak JK. Selamat malam. Saya buka dulu ya. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Glory. Semoga sehat-sehat Mas Andi, Glory, dan juga Pak JK. Saya langsung ke Mas Andi. Mas Andi, tadi kita sudah lihat sedikit bahwa saat ini Kompas Gramedia memiliki program Sentra Peduli. Nah, boleh dijelaskan apa saja yang dilakukan oleh program Sentra Peduli ini, Mas Andi? Ya, thank you, Timmy. Ya, Sentra Peduli adalah sebuah aksi konkret yang memberikan peluang kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk kita saling membantu sesama dengan berbagai cara. Yang pertama, mulai dari memberikan kesempatan kepada para penyintas COVID-19 untuk berdonor plasma konvalesen untuk membantu pemulihan saudara-saudara kita yang masih banyak yang berjuang melawan COVID-19. Kemudian bagi kita yang mungkin masih diberikan rezeki lebih, diberikan kesempatan juga untuk berdonasi, seperti tadi Timi sudah sebutkan, bisa berdonasi lewat Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, di mana dana yang terkumpul akan disumbangkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Dan masih ada yang ketiga, yaitu yang baru saja kami pelopori di situs kompas.com, adalah berdonasi lewat membaca artikel kesehatan. Jadi untuk setiap keterbacaan konten kesehatan di kompas.com, kami akan mendonasikan sebagian dari pendapatan iklan yang didapat kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Wow, lalu gitu, Timi. Oke, Mas Andi, tujuan dan target utama dari yang ingin dicapai oleh Kompas Gramedia Group melalui program Sentra Peduli ini apa sebenarnya, Mas Andi? Ya, Timi, para pendiri Kompas mengajarkan kami mengenai penyelenggaraan ilahi, bahwa kita berada di suatu tempat dan waktu bukan karena kebetulan. Jadi kalau saat ini kita semua masih diberikan hidup di masa pandemi ini, maka ada sebuah misi yang kita emban, baik sebagai individu maupun bagi KG Media sebagai institusi.
Misi yang pertama adalah misi ketuhanan, di mana kita bersyukur masih diberikan hidup oleh Sang Ilahi. Dan misi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah misi kemanusiaan. Saat krisis kemanusiaan terjadi, maka inilah juga saat terbaik bagi kita sebagai individu maupun sebagai institusi untuk merealisasikan misi kemanusiaan. Jadi tujuan utama dari kami melakukan program Sentra Peduli sebetulnya adalah mengejawantahkan nilai-nilai para pendiri Kompas, humanisme yang transendental menjadi alat untuk selalu mengingatkan yang mapan dan menghibur yang papa. Begitu, demikian Timi. Baik, makasih Mas Andi. Saya beralih ke Glory. Bagaimana sebenarnya Sentra Peduli ini turut mengajak khususnya pihak luar juga nih untuk berpartisipasi dan merealisasikan tujuan dan target yang tadi dikatakan oleh Mas Andi? Ya, Timi, memang kita yakin ya bahwa di era saat ini kita tidak bisa sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi, karena itu Kompas Gramedia, KG Media juga melalui Sentra Peduli yakin bahwa kolaborasi dengan banyak pihak ini bisa membantu Indonesia. Salah satunya berlangsung pada saat kita melakukan vaksinasi di Sentra Bentara Budaya Jakarta bersama Dewan Pers dan juga bersama pihak-pihak swasta. Dan pada hari ini juga di hari ulang tahun Kompas Gramedia yang ke-58 bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 dan juga Kalbe sebagai mitra kami yang kami juga bersama-sama memiliki visi untuk mempercepat herd immunity terbentuk. Di sanalah kemudian terjadi kolaborasi. Kalbe juga merayakan ulang tahun yang ke-55 bersama-sama untuk mempercepat target vaksinasi yang saat ini yang juga menyasar para ibu hamil, kemudian para siswa, karena tentunya untuk pembelajaran ini juga dibutuhkan vaksinasi herd immunity di kalangan pelajar dan juga masyarakat umum, utamanya di daerah-daerah yang belum mendapatkan distribusi vaksinasi dengan maksimal. Jadi kita berkolaborasi bersama tentunya dengan juga dorongan perusahaan-perusahaan swasta yang ada untuk bersama-sama melakukan vaksinasi untuk menciptakan herd immunity ini. Oke, berkolaborasi untuk mencapai tujuan agar lebih cepat juga ya. Pak JK, PMI ini juga menjadi salah satu pihak yang langsung turun tangan juga selama COVID ini terjadi atau pandemi COVID-19 ini terjadi. Mungkin boleh berbagi lagi Pak JK apa saja kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh PMI khususnya untuk penyaluran plasma darah khususnya untuk penderita COVID-19 Pak JK. Ya, terima kasih. PMI itu berada di tengah antara orang yang memberi dan orang yang menerima, antara orang yang mampu dengan antara orang yang tidak mampu, dari orang yang punya dan orang yang tidak punya. PMI berada di tengah, artinya orang yang mampu memberikan kepada yang tidak mampu melalui Palang Merah Indonesia PMI. Karena itulah maka itulah unsur sosial yang kita jalankan untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan orang yang mampu. Nah, dari salah satu tugasnya ialah seperti Anda katakan tadi bahwa kesamaan COVID ini salah satu solusi untuk pengobatan atau terapinya ialah plasma convalescent. Palang Merah mempunyai hampir 500 cabang di seluruh Indonesia, seluruh kabupaten. Dan dari 400 itu unit donor darah ada 250. Kemudian dari 80 unit itu 81 dapat mendapatkan plasma convalescent. Karena itu mempunyai peralatan yang mahal. Itu satu unit bisa 1 miliar, hampir 1 miliar harganya. Dan kita mempunyai hampir 100 itu yang disebar ke seluruh Indonesia. Sehingga orang yang penyintas, orang yang telah pernah kena COVID itu dapat menyumbangkan plasmanya yang sudah ada antibodinya kepada orang yang sedang tertular yang menderita. Dan itu dilakukan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 100.000 kantong telah dikumpulkan dalam 6 bulan terakhir ini. Yang kurang ialah pendonornya karena harus diseleksi dengan ketat. Kalau ada 100 yang bersedia, itu kira-kira 20 orang saja yang memenuhi syarat. Dan karena itu untuk kepentingan kesehatan kita harus ketat sekali dalam screening orang-orang. Tapi itu betul-betul memberikan suatu manfaat. Tapi di samping plasma itu, Palang Merah mengadakan disinfektan. Karena menganggap bahwa
virus itu beredar di masyarakat, di lewat udara. Karena itu maka kita harus membersihkan hal-hal tersebut dengan disinfektan. Itu terjadi di kita mempunyai peralatan kira-kira hampir 500 unit per mobil dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu, dan itu dijalankan secara efektif seluruhnya sampai sekarang. Mungkin banyak organisasi sudah tidak efektif lagi bekerja, tapi PMI tetap dalam keadaan apapun tetap berjalan dengan bekerja keras untuk itu. Di samping mitigasi, karena mitigasi sangat penting dan itu dijalankan oleh para relawan-relawan. Jadi itu antara lain, dan juga memberikan membagi masker, membagi macam-macam vitamin kepada masyarakat. Dan tentu juga kerjasama itu penting, seperti dengan Kalbe dengan Kompas itu sangat penting sekali karena mereka mempunyai kemampuan, yang punya kemampuan itu dapat memberikan kepada yang tidak mampu. Baik, Pak JK sebagai salah satu tokoh negeri, kita juga ingin mendengar Pak JK mungkin dengan semangat gotong royong, Pak JK, apa yang ingin Pak JK sampaikan untuk mengajak kembali lagi kita bersatu, negeri ini bersatu untuk melawan pandemi. Mungkin ada ajakan-ajakan yang Pak JK ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Yang pertama, masyarakat itu, tanggung jawab besar masyarakat itu ialah melaksanakan 3M. Ya, memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Itu tugas utama masyarakat. Nah, pemerintah itu 3T yang memetes, kemudian tracing dan treatment, pengobatan. Itu tugas, itu intervensi pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga, vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah, maksudnya sumbernya. Jadi ada tugas masyarakat, kemudian ada intervensi pemerintah yang harus dilakukan. Barulah kedua-duanya akan berjalan dengan baik, baru kita bisa turun. Walaupun intervensi pemerintah tinggi tapi masyarakat tidak disiplin, juga tidak terjadi. Walaupun masyarakat disiplin tapi kemudian tidak ada intervensi dari pemerintah yang secara jelas dan secara massal, maka juga akan sulit kita hadapi pandemi. Karena itu kedua-duanya harus berjalan. Dan PMI berada di tengahnya. Baik, jadi ajakannya masyarakat untuk taat 3M dan ayo divaksin. Itu paling tidak untuk masyarakat kita sampaikan dan kita percayakan pemerintah menjalankan 3T dengan baik. Pak Yusuf Kalla terima kasih banyak, Gloria Oyong terima kasih juga, Mas Andi Budiman juga terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam 17-an se-Indonesia. Semoga sehat-sehat semua Pak JK, Glory dan juga Mas Andi. Wow. Ini nambah ilmu nih Kak, aku dengarnya wow luar biasa. Makanya buat pemirsa yang ada di rumah juga ya sama-sama kita membantu program pemerintah ya Kak supaya COVID-19 ini segera berakhir. Dan sebelum nanti kita lanjut lagi nih ngobrol sama narasumber, buat pemirsa yang ada di rumah yang ingin berdonasi untuk sesama yang membutuhkan, sambil menikmati penampilan spesial 48 tahunnya God Bless, berikut cara berpartisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 mengajak kita semua untuk nonton bareng konser online berbayar 48 tahun God Bless berkarya pada tanggal 31 Agustus 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di rumah kita masing-masing mematuhi protokol kesehatan 3M dan mendukung penerapan hak atas kekayaan intelektual yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Selamat menonton. Salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, situasi pandemi ini memang menjadi masa yang sulit buat kita. Tapi kita harus bisa melihat sisi positif juga di tengah pandemi ini. Salah satunya adalah munculnya banyak pihak yang mencoba membantu sebagaimana mereka bisa dengan keahlian mereka, apapun yang mereka bisa lakukan. Dan saat ini tengah sulitnya kondisi pandemi ini justru memunculkan harapan. Sudah tersambung bersama saya, yang pertama ada Dr. Aryani. Dr. Aryani adalah penggagas dari Plasma Hero. Dan juga ada Karina yang sudah tersambung dari London, Inggris.
Karina ini adalah salah satu dari tim peneliti vaksin AstraZeneca. Selamat bertemu di sini Dr. Aryani dan juga Mbak Karina, apa kabar? Alhamdulillah. Saya kabarnya baik. Kabar baik, syukurlah. Apa kabar semua? Kabar baik dan semoga terus membaik nih. Salah satunya berkat Anda berdua, Dr. Aryani dan juga Karina. Karina, saat ini saya ke Karina dulu, nanti saya ke Dr. Aryani juga. Pada saat itu Anda meneliti untuk vaksin rabies kalau saya tidak salah gitu ya. Tiba-tiba corona terjadi, lalu menjadi besar, mengagetkan kita semua. Sampai terdorong pada saat itu atau bahkan diarahkan untuk membuat ikut terlibat dalam vaksin corona. Itu membayangkan akan sebesar inikah? Waktu itu kita tidak menyangka akan ada pandemi sebesar ini dan ya belum ada persiapan lah semuanya. Iya jadi ya perasaannya ya waktu itu kaget, tapi mau nggak mau ya tetap harus dilakukan. Sebagaimana juga perasaannya ya kita tetap harus melakukan tugas kita pada saat itu. Pressure-nya pasti berat ya, apalagi waktu itu kalau nggak salah memang salah satu yang membuat pressure-nya itu adalah waktu. Waktu menjadi sangat-sangat sensitif begitu. Benar tidak? Ya benar. Kita sebenarnya tidak ada waktu. Waktu itu pas bulan Februari itu saya cuma ada data dari 30 mil. Jadi data dari 2 sendok makan cell culture. Kalau dibandingkan dalam satu kalau dibandingkan dengan biasanya berapa mil tuh bisa dapat untuk penelitian tuh? Ya biasanya kan harus setidaknya kalau mau scale up untuk 200 liter kita harus ada data dari 50 liter kan. Sedangkan dalam 1,5 bulan kita harus harus simulasi untuk 200 liter. Jadi waktu itu ya saya tidak ada waktunya. Dan prosesnya pun belum ada. Jadi ya nggak bisa mikir waktu itu ya kerjakan yang seadanya aja sampai selesai. Pokoknya ikuti prosedur yang selama ini sudah dipelajari, sudah dipahami gitu ya. Dan akhirnya berhasil. Ada momen meltdown-nya lah. Jadi saya harus kerja terus di lab ya 15-16 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi capek juga kan. Jadi juga waktu itu kita tidak bisa melakukan kesalahan sedikit pun. Karena kalau salah sedikit kita nggak ada datanya. Sedangkan setiap minggu kita ada meeting dengan pihak AstraZeneca dan si GMP lab yang lainnya supaya prosesnya bisa diadopsi di lab mereka. Jadi ya kalau di bagian saya delay semuanya ya delay juga. Bos saya mencoba memberikan pengertian ke saya. Ya, karena we are doing the right thing, we are helping people. This is just for humanity. Jadi saya terlibat di dalam tim yang bertanggung jawab untuk membuat proses produksi vaksin secara massal. Grup kami yang membuat prosesnya dan teknologinya ditransfer ke AstraZeneca dan lab-lab yang lain yang memproduksi vaksin ini. Saya beralih ke Dr. Aryani. Kebayang pada saat orang mulai mengetahui, banyak banget dong yang menghubungi langsung, khususnya ke Dr. Aryani, itu menanganinya gimana? Saya juga nggak nyangka hanya broadcast lewat WA group, poster kami yang sederhana itu akhirnya bisa tersebar ke seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat di Indonesia mengkontak kami, dan itu akhirnya mendorong saya untuk saya harus bisa bergerak lebih cepat lagi karena Indonesia membutuhkan ini. Jadi saya di Malang, tetapi kita punya relawan jejaring di beberapa kota besar di Indonesia, mulai dari Padang, kemudian Jabodetabek ada, dari Bandung, kemudian Semarang, Jogja, Surabaya, Malang, sampai Makassar. Apa yang harus dipahami oleh orang-orang, baik itu mereka yang mungkin saat ini membutuhkan maupun mereka yang sebenarnya berpotensi untuk menyumbang plasma darah mereka? Sebenarnya kendalanya yang tersulit sekarang ada 2 ya. Yang pertama itu mencari penyintas yang mau berdonor. Kenapa? Karena berbagai macam alasan ya. Pertama ada yang trauma, takut dengan jarum suntik, ya trauma saat mereka hamil ya. Jadi belum paham juga tentang apa sih plasma konvalesen itu. Kemudian juga masih banyak penyintas yang belum bebas gejala COVID, jadi masih ada yang bergejala, ada yang long COVID, itu mereka juga ya. Dan ya kemudian bisa saja saat dirawat mereka pernah mendapatkan transfusi, itu juga akhirnya menghalangi mereka untuk tidak bisa berdonor. Kemudian banyak juga penyintas yang tidak punya bukti hasil swab positifnya, baik itu PCR ataupun antigen. Kemudian yang kedua tadi permasalahannya, jika sudah dapat nih penyintas yang memenuhi syarat
Tetapi pada saat melakukan screening, ternyata kadar atau titer antibodinya tidak memenuhi syarat atau sudah rendah, itu ya. Jadi memang kesulitannya sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan donor darah yang biasa. Sekali lagi Karina, terima kasih. Dr. Aryani, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Sehat-sehat terus. Sampai berjumpa, semoga nanti usai pandemi bisa berjumpa dengan kedua orang hebat tadi. Kita masih akan kembali lagi, tetap di Kompas TV.
tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anjelir, tanpa melatih. Monggo Pak Jenderal. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Semuanya ada di sini. Rumah kita. Yan Antono. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Di sini, rumah kita sendiri, rumah kita, segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita. Ada di sini. Rumah kita. Rumah kita ada di Indonesia. Wow, jadi pengen
Kayak nyanyi bareng pasti. Ikut tadi. Iya, sambil di sini sambil ikut nyanyi. Rumah kita, saksikan loh. Kita akan adakan acara bersama God Bless tanggal 31 nanti. Masih di 17-an se-Indonesia bersama saya Timothy Marbun. Iya, dan saya di sini yang paling cantik, siapa lagi kalau bukan Mika Salim. Ini harus pasang bulu mata juga. Iya, jadi kamu jangan iri ya. Masih bersama pemirsa di rumah nih, merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. 17-an kita se-Indonesia. Dan kembali lagi kami ingatkan terus untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tetap memakai masker, juga menjaga jarak, mencuci tangan setiap kesempatan. Dan kita mau mengajak kembali di tengah kondisi pandemi yang menghampiri ini untuk kita saling menjaga. Tadi sudah dipesan oleh Pak JK, jaga 3M kita. Nah, Bumi Pertiwi ini harus kita jaga. Saatnya kita bangkit untuk merdeka. Kita bersatu untuk merajut semangat gotong royong. Karena untuk menghadapi pandemi ini kita nggak boleh sendirian. Betul sekali Kak Timi. Dengan itu bantu kami, bantu Indonesia dengan berdonasi di rekening Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas. Dan kita juga bekerja sama dengan Rumah Harapan Melani untuk membantu sesama. Dan donasi dibuka dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021. Betul. Dan kami juga ingin menginformasikan kepada seluruh penonton setia Kompas TV bahwa Kompas TV akan pindah kemana? Ke digital. Nah, karena kan ganti channel TV kamu ke siaran digital agar bisa menikmati program berkualitas lebih bersih dan lebih jernih. Itu ya. Pasti bakalan lebih celing. Lebih celing lagi, lihat Wika, lebih celing lagi. Apa bisa lebih celing dari ini katanya gitu? Bisa. Gitu. Digital harus, oke? Kita akan beralih nanti. Nah, setelah ini kita juga akan mengundang beberapa narsum yang sangat menginspirasi di masa pandemi ini dengan kisah mereka. Ini adalah orang-orang yang saling bergotong royong membantu sesama. Kita sudah terhubung dengan beberapa narsum. Siapa aja nih ya nanti narsumnya? Siapa aja? Aku kasih tahu boleh ya? Boleh, sudah saat. Di sini ada bapak-bapak yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Agustiansyah selaku Kasatpol PP Bogor. Selamat malam Bapak, sudah tersambung dengan Bapak Agus. Kemudian juga ada Bapak Caroni perwakilan dari tenaga kesehatan. Dan yang terakhir ada Bapak Bangun Citepu selaku Ketua RT yang sekarang sudah menjadi Ketua FKPM, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Sudah gabung ya? Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Pak Agus, Pak Bangun, dan juga Mas Yaroni. Bapak. Satu-satu nih, kita ke Mas Agus dulu kali ya. Siap. Mas Agus, selamat malam. Sehat ya Mas Agus ya? Sehat ya Mas Dewi. Wah, Mas Agus nih, saya lihatnya viral dulu nih, baru kita ketemu di sini Mas Agus. Boleh deh, Mas Agus menceritakan bagaimana sih sebenarnya ide berpatroli sambil donasi itu muncul dari mana? Memang ide rame-rame atau memang tiba-tiba Mas Agus dalam suatu malam kayaknya saya bisa melakukan lebih nih sambil berpatroli? Ya, jadi awalnya kan saya tiap hari kan melakukan operasi penegakan aturan PPKM. Iya. Mas Timi di seluruh kota Bogor, dan saya menangkap sendiri suara-suara dari para pedagang kelima khususnya yang kita tertibkan. Mereka itu utamanya pedagang makanan sore ya, pedagang kuliner malam hari itu mereka jam 5 sore baru buka tenda, jam 6 baru bisa jualan, jam 8 sudah kita minta buat tutup. Artinya mereka sangat terdampak dengan itu. Lalu kita juga perhatikan pola-pola di penindakan rekan-rekan yang daerah lain mungkin agak sedikit, karena mungkin rekan-rekan sudah mulai lelah, sudah mulai capek juga, jadi mereka cenderung lebih kasar. Saya diskusi dengan Pak Wali Kota, Pak Bima Arya, saya diskusi, Pak gimana kalau kita pakai pola baru, dengan pola-pola yang lebih humanis, lebih simpatik pada para pedagang, dan juga saya minta izin ke Pak Wali Kota, boleh nggak Pak, kita geserkan jam operasional mereka, yang tadi jam 20.00 kita geserkan lebih malam sedikit, tapi yang terpenting mereka tidak boleh menerima dine-in. Bungkus lah gitu ya. Ya, Pak Wali nanya, Pak Kasat bisa awasi apa tidak? Insya Allah bisa Pak, tapi saya izin, saya minta waktu buat sosialisasi dulu pada para pedagang. Nah, Kota Bogor ini kan Mas Timi punya posko logistik PPKM darurat. Ini yang menghimpun bantuan-bantuan dari donatur di Kota Bogor dan lain-lain lah untuk warga terdampak PPKM. Saya izin, Pak boleh nggak saya minta sembako di posko logistik untuk saya bagikan kepada para pedagang. Boleh, silakan. Akhirnya saya bagikanlah sembako itu kepada para pedagang sambil saya mensosialisasikan peraturan PPKM ini. Alhamdulillah lebih diterima oleh para pedagang. Mereka lebih menerima
masukan dari kami, menerima saran dari kami, bakal mengikuti aturan. Intinya seperti itu, Mas Dimi. Jadi memang harus dikomunikasikan gitu ya dengan baik-baik dan pasti pesannya nyampe karena ini dia bergotong royong dan kita menjaga sesama juga. Mas Agus, menarik sekali idenya, mungkin boleh juga ini menjadi inspirasi bagi banyak teman-teman lain juga. Nah, saya beralih dari Mas Agus ke Pak Bangun. Pak Bangun ini adalah Ketua RT di Pekanbaru Riau. Membantu warga juga nih ya Pak Bangun membagikan sembako dan sekarang menjadi Ketua FKPM. Nah Pak Bangun boleh berbagi cerita juga apa sebenarnya upaya atau himbauan yang Bapak lakukan untuk masyarakat sehingga Bapak sekarang ini dipercaya menjadi Ketua FKPM atau Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, Pak Bangun. Saya selaku dulu sebagai RT, saya lihat masyarakat itu waktu pandemi pertama atau COVID pertama itu saya sedih juga melihat masyarakat itu yang rasanya di tempat saya itu warga itu rata-rata pedagang. Hasil mereka menurun jauh dengan hari-harinya. Jadi saya ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat saya ketemui yang rasanya mampu kehidupan mereka, yang di situ ada Bapak Haji Sinong, Bapak Adrialdi, Bapak Sial, ada beberapa tokoh dan saya juga dibantu dengan rekan-rekan kepolisian Bukit Raya, yaitu banyak mereka yang membantu saya berupa sembako, beras, dan saya berikan kepada masyarakat yang ada di lingkungan. Jadi mungkin yang saya perbuat itu selama pandemi ini mungkin sampai sekarang ini juga saya berjalan dengan kasub sektor, dengan Babin, dan saya apa yang bisa saya lakukan berbuat untuk membantu masyarakat itu tetap saya bantu masyarakat. Seperti di saat itu mau bulan puasa dan saya antari setiap masyarakat yang tidak mampu itu saya toko pintu rumahnya, mereka ada orang saya antar nasi bungkus, ada berapa kakak, ada 20 kakak, ada 15 kakak, sering yang saya lakukan sampai saat ini di Kelurahan Timur itu saya aktif di dalam pandemi ini dan sesuai dengan Babinsa, dengan Kamtimas saya menggalang dana seperti apa bisa membantu masyarakat. Jadi sebenarnya semangat membantu itu sudah ada, tinggal bagaimana menggalang atau menyatukan semangat membantu itu. Ini yang menarik sebenarnya. Saya beralih lagi, terima kasih Pak Bangun, ke Mas Syaroni. Mas Syaroni, tanpa mengungkit kesedihan Mas Syaroni, saya juga ingin mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan yang Mas Syaroni alami, atas kehilangan istri dan calon bayi pada waktu itu. Mas Syaroni mungkin boleh berbagi juga kesulitan-kesulitan dari teman-teman nakes, apa yang sedang dialami saat ini, untuk mencoba membangkitkan juga kesadaran di tengah masyarakat bahwa ini nyata, benar-benar mengancam nyawa kita dan orang-orang kesayangan kita. Iya, selama masa pandemi ini sangat-sangat, apalagi dari nakes sangat-sangat luar biasa perjuangan kita, sangat menguras tenaga, pikiran, perasaan, segalanya kita kerahkan untuk kesembuhan masyarakat Indonesia. Dan di sini saya selaku sebagai nakes juga, ayo kita patuhi protokol kesehatan yang telah dilakukan pemerintah, yang telah diterapkan pemerintah. Jangan sampai ada, saya sebutnya jilid 1 kemarin sudah, sekarang jilid 2, jangan sampai ada jilid 3, jilid-jilid selanjutnya. Cukup sampai sini kita patuhi protokol kesehatan. Jangan sampai sayangi diri kita sendiri, keluarga kalian, kerabat kalian, saudara-saudara kalian, patuhi protokol kesehatan. Ayo kita mau divaksin, jangan takut dengan vaksin. Mas Syaroni termasuk yang mengalami cobaan terberat di tengah pandemi, kehilangan orang kesayangan Mas Syaroni. Bagaimana Mas tetap bersemangat, tetap sampai saat ini juga bertugas, tetap melawan pandemi di tengah rasa duka? Ya, walaupun di tengah duka seperti ini, kewajiban saya sebagai nakes ya membantu masyarakat agar saya tidak berlarut-larut dalam kesedihan, supaya masyarakat juga sehat semuanya. Jangan
Jangan cuma saya yang berjuang. Ayo semua masyarakat kita berjuang lawan pandemi ini. Sayangi diri kita, sayangi keluarga, sayangi masyarakat kita yang ada di sekitar kita. Yang kita dengarkan. Mas Syaroni, semangat terus, kuat, tegar terus, sehat terus Mas Syaroni. Doa kami Pak Bangun juga. Semangat terus, sehat terus. Mas Agus, semangat terus, sehat terus. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak bertiga yang sudah menginspirasi Indonesia. Dan semoga terus pesan ini sampai kepada masyarakat banyak. Dan kita lihat-lihat lagi bagaimana perjuangan nakes di sini. Muncul lagi Pak Bangun yang baru, Mas Agus yang baru dengan cara-cara baru untuk menggalang persatuan Indonesia ini. Bergotong royong melewati pandemi COVID-19. Sehat terus, Mas Agus, Pak Bangun, Mas Syaroni. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bapak. Wow. Perjuangannya emang betul. Jangan sampai kita nganggap main-main COVID-19 ini. Betul, apalagi ceritanya Mas Syaroni tadi ya, aku ikut sedih juga. Dan kita masih ada lagi nih cerita-cerita inspiratif ya Kak, yang akan kita dengarkan lagi. Dan buat pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena kita masih akan seru-seruan tetap di 17-an se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini, tentu kita semua masih harus berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Meskipun terjadi lonjakan kasus beberapa waktu yang lalu, namun secara perlahan lonjakan tersebut telah mengalami penurunan berkat upaya dan kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia. Saat ini pemerintah sedang menerapkan kebijakan PPKM level 1 sampai dengan 4 untuk membatasi mobilitas dengan menggolongkan suatu wilayah berdasarkan asesmen situasi standar WHO. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 dengan mengatur keseimbangan antara kesehatan. Namun di satu sisi juga terdapat beberapa sektor yang dilonggarkan demi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar mendukung dan mematuhi PPKM level 1 sampai dengan 4, serta bersama-sama mempertahankan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, agar nilai asesmen semakin baik dan dapat menurunkan level sehingga aktivitas masyarakat serta kegiatan perekonomian bisa kembali berjalan normal. Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam berbagai kegiatan, terutama di wilayah yang belum dilakukan pelonggaran. Namun, kebijakan ini harus dilakukan demi keselamatan masyarakat, sebagaimana asas Salus Populi Superma Lex Exto. Selama pandemi COVID-19, Polri telah melakukan berbagai upaya seperti penguatan 3M dan 3T, penguatan PPKM Mikro, penjagaan dan penyekatan, percepatan vaksinasi, penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak, serta membantu melakukan manajemen ketersediaan oksigen dan obat-obatan sehingga dapat mendukung proses pengendalian COVID-19. Polri akan terus melakukan langkah-langkah extraordinary dalam menekan laju penyebaran COVID-19 sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, aktivis, organisasi kepemudaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk bersatu padu dalam sosialisasi protokol kesehatan, 3M, penyaluran bantuan sosial, dan program percepatan vaksinasi nasional. Hal ini merupakan wujud persatuan dan solidaritas kita sebagai bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Dengan semangat kemerdekaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-76. Dengan meneladani semangat perjuangan dan persatuan dari para pahlawan, mari kita bersatu padu, menghilangkan segala perbedaan, bersatu melawan COVID-19 sebagai musuh bersama, demi terwujudnya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi.
membisu. Dikala dia tertawa, aku berpikir masa depan. Hidup hanya sekali saja, mungkin lagi tapi wujud berbeda. Maka jangan hiraukan kesempatan, tutup telinga dari kata menyakitkan. Bukalah matamu, indahnya langit biru yang lalu biar berlalu. Peganglah ketua mimpimu yang baru. Dengarlah wahai kawan-kawanku, kini warna yang kelam hangus. Aku tahu kamu kan bertamu. Selamat datang padaku yang baru. Dikala dia menghasut, telan jadi ramuan. Lambat laun dia runtuh, semakin aku jadi panutan. Hidup hanya sekali saja, mungkin lagi tapi wujud berbeda. Maka jangan hiraukan kesempatan, tutup telinga dari kata menyakitkan. Bukalah matamu, indahnya langit biru yang lalu biar berlalu. Peganglah ketua mimpimu yang baru. Oh, kalau lihat Isyana kayak lagi nonton diri sendiri. Wow. Betul. Gak usah pada ketawa lah ya. Saya tadi mau ngomong persis kayak gitu, tapi udah pasti nggak ada yang percaya kalau Oh saya. gitu sih, tolong dong jangan begitu, bantu temennya sedikit. Ya udah, kamu mah udah nggak usah jangan Iya, dijawab. oke, gak Yaudah, dilanjutin, sekarang aku mau lihat yang ganteng-ganteng lagi aja nih. Oke. Abis nonton yang cantik kayak aku kan barusan nih suaranya keren kayak aku mau lihat nih apa namanya stand up komedi. Para komika. Komika dan mereka katanya mau main games juga ya. Oh, sama Kak Tiwi juga kan? Iya dong. Ya udah deh Seru kalau loh, gitu seru. aku nungguin di sini aja ya. Oke. Kalian main games ya. Iya. Ya udah langsung aja deh kita lihat nih. Tapi mau mereka katanya mau ini dulu sebelum games mau Tampil dulu dong. Tampil dulu ya. Iya. Ya udah deh aku mau lihat juga nih. Ini dia penampilan dari Egy Hau dan juga Indra Jegel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yoi. Mantap. Kenalin teman-teman yang belum kenal, nama gue Egy Hau. Hari ini gue disuruh bahas tentang 17 Agustus. Kalau ngomongin 17-an jujur gue kangen banget gitu sama suasana-suasananya 17-an gitu. Kangen banget gitu. Terus lagi makanya yang gue kangen lagi adalah lomba-lomba 17-an itu gue kangen banget. Karena lomba-lomba 17-an itu seru-seru banget ya kan. Kayak panjat pinang, balap karung, makan kerupuk gitu. Itu seru-seru banget gitu. Cuman emang ada aja orang yang hujat tuh biasanya tuh. Ada yang bilang gini, itu lomba 17-an buat apa sih? Nggak menggambarkan perjuangan pahlawan gitu. Itu pahlawan kalau lihat pasti sedih. Lah aneh banget. Kan ini namanya juga kan perayaan ya bang ya. Ya perayaannya bebas-bebas aja menurut gua gitu. Dan gua yakin kalau misalnya pahlawan ngelihat anak Indonesia sekarang ngerayainnya kayak gitu, pasti seneng.
Karena gue yakin dia bakal sedih kalau misalnya orang Indonesia ngerayain lomba tapi pakai menggambar-gambarkan tentang perjuangan pahlawan gitu. Kan gak enak gitu lombanya dikejar. Misalnya lomba balap karung tapi dikejar tank gitu kan. Makan kerupuk sambil ditembakin Belanda gitu. Panjat pinang hadiahnya peci Bung Tomo, kan gak enak gitu. Peci Bung Tomo. Aneh-aneh aja. Gak enak gitu. 17-an gitu. Dan jujur gue tuh kangen banget lomba 17-an. Yang paling gue kangen adalah lomba panjat pinang, Bang. Karena menurut gue lomba panjat pinang itu adalah lomba yang paling ekstrim dan seru. Gue bilang ekstrim lagi kenapa? Karena di kampung gue nih, apalagi nih panjat pinangnya kenapa bilang ekstrim? Karena panjat pinang kan biasanya rintangan di daerah lain tuh paling apa sih? Cuman pohon pinang dikasih apa? Dikasih oli. Kalau kurang licin dikasih oli lagi. Kalau kurang licin lagi kadang-kadang ada bapak-bapak sok inisiatif dan suka bercanda. Kurang licin ya? Iya, elah. Ada tuh bercanda gitu tuh. Tapi kalau di kampung gua beda, Bang. Bukan cuma itu aja. Kalau di kampung gua itu bukan cuma dengan oli-oli yang licin, tapi kalau misalnya ada tim yang mau sampai atas, itu pinangnya ditarik-tarik, Bang, digoyang-goyang, Bang. Maksud gue ini ada orang lo di atas lo, kok digoyang-goyang gitu kan tinggi ya. Kalau misalnya jatuh meninggal gimana? Kan kasihan gitu orang yang badannya masih banyak oli dimandiin kan susah ya. Kan kasihan gitu orang meninggal dalam keadaan badannya masih licin gitu. Takutnya mau masukin di liang lahat, masuknya ke liang lahat orang lain kan. Kasihan gitu, ngapain gitu. Terima kasih nama gue Egel, thank you. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Rika. Terima kasih yang udah hadir. Ayo kita bangkit untuk merdeka. Perkenalkan teman-teman, nama saya Indra Jegel. Hari ini aku akan membahas temanya adalah bangkit untuk merdeka. Indonesia bangkit. Nah, itu temanya. Serius sekali temanya. Indonesia bangkit. Aku ini kan perantau ya dari Sumatera Utara gitu. Aku ngerasa bahwa Indonesia tuh akan bangkit. Dan aku yakin Indonesia bakal bangkit secepat mungkin bakal bangkit. Karena kita udah diterpa banyak cobaan dari dulu. Kita udah dijajah Belanda, Jepang. Kita udah mengalami fase yang luar biasa terpuruk, pandemi. Bahkan kita udah melewati cobaan. Lutfi Agijal mau patenkan kata anjay. Itu kita lewati. Muncul lagi manusia bernama Aldi Taher. Itu cobaan Indonesia. Bahkan kita dicoba dengan babi ngepet muncul di Depok. Yang paling epic belinya di komunitas kucing. Kita lewatin itu semua teman-teman. Indonesia bakal bangkit kalau orangnya tuh bersatu gitu. Gak usah kayak berkubu. Kita tuh kan sekarang lagi kubu-kubuan kan. Kubu-kubu yang ya percaya, gak percaya. Ada tapi gak berbahaya. Kita tuh kalau bersatu semuanya pasti beres, yakin aku. Nah kadang-kadang kan kita sepele-sepele aja dikubu-kubuin. Bubur diaduk gak diaduk aja ribut. Coba bersatu aja kita bakal bangkit. Dan entah kenapa ya, maksud aku udahlah kondisinya susah. Banyak sekali orang-orang yang oknum-oknum ya menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri. Koruptor, kemarin ada korupsi ban kapten ya. Lagi pandemi gini kenapa ada orang tega korupsi bansos? Ya Allah, dan gitu hukumannya nggak terlalu lagi. Hukumannya 11 tahun kan kalau nggak salah kan. Orang tuh pada kesel harusnya dihukum mati. Menurutku nggak usah dihukum mati. Mending kita doain dia hidup aja selamanya. Umurnya panjang. Kita doain jadi kita udah meninggal, udah regenerasi dia masih hidup. Aneh nggak nongkrong di warung kopi ada orang umurnya 300 tahun. Aneh tahu?
Ada orang umurnya 300 tahun. Mau apa, mau ikut apa, dia pasti udah gak asik. Serius, mau ikut turnamen apa, bola. Kan pakai umur. Dan banyak sekali oknum-oknum yang kita udah percaya, kita udah mau melakukan. Masyarakat udah dengan begitu semangat pengen melakukan biar pandemi ini kelar. Tapi ada aja oknum-oknum menyalahgunakan kekuasaan. Tahu kasus ini nggak? Kemarin ada orang Bekasi mau vaksin. Sampai di tempat vaksin ditolak. Gara-gara nicknya dia dipakai sama warga negara asing. Dia udah mau vaksin. Sampai sana ditolak karena nicknya dipakai sama warga negara asing. Kok bisa orang Bekasi nicknya dipakai? Yang pakai tahu namanya Lee Wong. Padahal nama bapak itu orang Bekasi namanya Wasit. Sumpah nggak tahu nama panjangnya, mungkin Wasit Smackdown kali ya. Atau nama panjangnya Wasit Kartu gitu kali ya. Wasit pelanggaran kali, nggak tahu. Bapak itu udah mau vaksin sampai situ namanya dipakai warga negara asing yang ternyata namanya Lee Wong. Wong apa? Wong Bekasi kayaknya. Siapa yang komen bisa-bisa? Udah nikmati aja, jangan bisa-bisa. Udah stand up susah. Terus kemarin lagi ada waktu zaman vaksin awal-awal kepala negara disuntik vaksin di live di TV. Yang nyuntik dokter emang tua. Yang nyuntik geter tuh. Gitu. Yang dimarahin siapa? Dokternya. Apa dokter gitu nyuntik geter? Di silent kali ya gitu. Bercanda terus. Yang dikasihan loh dokternya, dokter. Maksudnya gini, yang disuntik tuh kepala negara. Ya pasti dia milih dokter yang terbaik. Kalau dia geter-geter dan panik karena itu live. Seluruh Indonesia live yang disuntik kepala negara. Kalau salah suntik gimana dong? Cecah pas pampres kena suntik kan gak mungkin. Ya iya geternya wajar lah, geter dia live seluruh Indonesia. Kalian berharap yang mau nyuntik siapa? Dokter siapa? Dokter Tirta? Hah? Bro, peng. Di lapangan gak gitu bro. Kopat, mangan. Saya Indra Jegel, terima kasih. Jegel. Kita jumpa lagi sama saya. Gantian mau bawain acara saya stand up? Saya takut. Gak apa-apa, saya juga takut kok disuruh. Jadi tenang aja. Gel, ya. Tahan dulu. Ya. Soalnya saya masih ada sesuatu yang menarik nih. Terima kasih dulu buat Jegel atas penampilannya. Jangan kemana-mana Gel, temenin saya menjadi game master. Iya, mau saya? Bisa ya? Sudah siap. Kalau kita berdua, berarti nama saya bukan Indra Jegel dong? Oh apa dong? Timothy Marbun dan Glory Oil. Oke, semoga orangnya tidak tersinggung ya. Kita mau ada yang quiz masternya sudah ada di sini, game masternya. Dan kita juga sekali lagi kita mau mengajak lagi di tengah kondisi pandemi yang masih menghampiri dunia dan juga bumi pertiwi kita. Ayo kita hashtag bangkit untuk merdeka. Nah ini saatnya kita bersatu untuk merajut semangat gotong royong karena kita tidak sendirian menghadapi ini. Benar, karena gotong royong juga adalah ciri khas bangsa kita. Betul, jadi di saat inilah kita bisa, pas banget ya, kita bisa bergotong royong. Caranya gimana? Bantu kami untuk membantu Indonesia juga dengan berdonasi. Kita undang aja yang pertama ini tim Bineka. Tim Bineka. Di Bineka itu ada Oki Rengga, David Nurbianto, dan Agung Handoyo. Merdeka. Wah, apa kabar nih? Halo, apa kabar semuanya? Baik, kalau sehat. Alhamdulillah, sehat. Iya. Alhamdulillah. Oke, kita sambut ini tim pertama. Iya, tim Bineka. Yang kedua ada tim Tunggal. Halo. Ada Egi, ada Gilang, Gilbas sama ini Imam. Mas Himam. Halo, ya. Yang ketiga ada tim Ika. Halo Bang. Rio Nopek dan Mbak Malen. Halo, ini asalnya dari mana teman-teman? Nopek dari mana Nopek? Dari Madiun Bang. Dari Madiun. Kalau Rio dari K, Maluku Tenggara. Dari K. Kalau Mbak Malennya? Dari Flores, Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Oh, Larantuka,
Oke, langsung saja kita jelaskan aturan dan cara bermain games hari ini. Gimana, Gel? Mau dijelaskan? Jadi di mana para peserta harus bisa menjawab dengan benar. Pertanyaannya udah disiapkan oleh profesor. Peraturannya tidak boleh berebut saat menjawab pertanyaan. Tidak boleh berebut untuk menjawab pertanyaan. Itu udah lewat tadi. Iya. Untuk menjawab silakan berdiskusi dengan tim masing-masing. Oke, ini kebetulan untuk tim Ika. Tim Ika, mana tim Ika? Oke. Mbak Malen paham ya konsep detik, menit, dan jam pastinya dong, ya kan? Coba hitung berapa detikkah 17 jam, 8 menit, 45 detik. 17 jam. 8 menit. 8 menit. 45 detik. 45 detik. Ya, coba. Mbak Malen, coba. Ya, Mbak Malen sambil mikir sambil diucapkan, coba diucapkan biar kita bisa mengikuti pola pikir Mbak Malen. Tuh kan? Halo, yang di sana? Ya. Berapa? Ya, kira-kira berapa? Coba. 61.200 detik. 61.200 detik. Mbak Malen, bisa kena 61.000 ya, saya udah salut. Udah salut loh itu, udah 61.000 itu udah salut. Udah salut. Nih yang kanan kirinya pada melongo aja, lu gak ngerti apa-apa lu. 61.000 udah hebat. 61.000, jadi jawaban yang benar adalah 61.725 detik. Tipis, Keren, Keren, Mama. Coba pertanyaannya diarahin ke Nope. Berapa tadi? Jawabannya pasti 3,5 bulan. Enggak, Nope kita kasih pertanyaan yang sama aja bisa beda jawabannya. Padahal udah kita kasih tahu jawabannya sebenarnya. Tetap aja beda. Oke, next. Keren tapi loh dia udah bisa sampai ke tahap 61.000-nya tuh. Udah kena 61 saya udah salut. Aduh. Next ya, silakan ya. Oh mau ya Mbak Malen mikirin gitu ya? Itu berapa? Saya mikirin kayak gitu berapa sel otak gitu yang lewat itu. Oke, siapa pahlawan negara yang terdapat pada uang cetak Rp5.000 pada emisi tahun 2016? Siapakah dia? Sultan Hasanuddin ya? Siapa? Kalau udah nggak ada yang bisa jawab, nanti tanya aku biar ku jawab. Apa sih mau Sok ngerti. Gimana Pak Agung? Pak Agung? Kita hitung. Dr. Kiai Haji Idam Khalid. Pak Agung, biar jelas kita lihat jawabannya berikut ini. Ini dia. Ada dia. Oh itu. Mana jawabannya kita lihat? Dr. Kiai Haji Idham Khalid. Benar sekali. Saja nih lirikannya Pak Agung. Pak Agung matanya sulit dong. Kebetulan pas ada gocengannya. Iya, atau kebetulan emang handphonenya lagi bisa dipakai kali ya. Mungkin. Iya, betul. Nextnya kita berikan. Oke, ini adalah untuk tim tunggal. Oke, tim tunggal. Pertanyaannya untuk tim tunggal. Oh ya Pak Imam dari mana? Malang, Mas. Hah? Dari Malang. Dari Malang. Oh, saya dengar dari belakang. Oh iya, sorry. Dari Malang, oke. Dari Malang. Oke, siap. Malang. Oke, pertanyaannya Pak Imam, siap-siap ya. Siapakah yang akan memimpin upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2021 di SMP Eka Tunggal? Silakan Pak Imam. Ayo Pak Imam. Ayo Imam. Ya, diiringi. Mari diiringi. Siapa Egi? Pak Imam. SMP upacara di SMP Eka Tunggal pada saat Pak Imam. Tahun ini. 17 Agustus tahun 2020. Ya betul. Siapakah yang kepala sekolahnya? Kita kunci lah ya jawabannya. Kita kunci jawabannya ya. Oke. Ya. Jawabannya Pak Imam adalah tidak ada, namanya juga lagi PPKM, anak sekolah masih belajar jarak jauh Pak Imam. Gitu loh. Pak Imam loh. Masih bisa lagi ya? Masih ada? Oke, lanjut lagi. Oke. Pertanyaan berikutnya untuk saya ambil ya. Silakan. Mbak Malen dong, dapat nih. Oke, kayaknya ini terakhir deh. Terakhir untuk tim Bineka. Oke. Ya, nah, silakan. Tim Bineka. Nih, tim Bineka. Kalian harus tahu nih. News or hoax? Apa benar meminum air dicampur dengan minyak kayu putih dapat menyembuhkan COVID-19? Minum air. Saya serahkan ke Bapak, Pak. Hoax. Loh. Ya. Kalau nggak yakin kasih ke Mbak Malen aja, Pak. Semua pertanyaan kasih ke Mbak Malen.
Kayaknya Mbak Malen sebenarnya juri di sini. Kayak. Iya. Oke. Jawabannya semua sebenarnya. Sudah? Jawabannya apa, Hoax? Hoax? Ya, hoax. Oke, kalau sudah dijawab, mari kita dengar jawabannya oleh Profesor Hoax tidak berguna untuk menghilangkan atau membunuh virus COVID-19. Benar. Kalau emang paling mentok-mentok kita cuman sendawa doang. Ya anget-anget aja gitu sebenarnya. Iya. Tapi COVID-nya sih perlu sesuatu yang lebih kuat. Ya. Lebih kuat. Terutama imunitas kita. Imunitas benar. Dan untuk membantu itu ya vaksin juga. Jadi sebenarnya diikutin aja para ahli itu kan. Benar. Mereka lebih paham sebenarnya bagaimana caranya agar kita bisa melawan virus corona. Apalagi kolektif. Jadi Indonesia ini bisa bebas corona. Terima kasih semuanya. Terima Bineka kasih banyak ya Tunggal. semuanya ya. Dan Ika yang sudah ikutan sama Game Master kita. JKL juga terima kasih loh. Terima kasih sudah Mas menyampaikan game Tim. kita pada hari ini. Dan Oki akan memberikan speech untuk kemenangan, tapi masa speechnya nggak ada lucu-lucunya. Harus dong. Masa ya speechnya lurus doang. Iya gak bisa. Gak mungkin. Pressure. Silakan Oki. Tapi sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk semuanya karena udah gabung di sini. Aku juga makasih sama timku udah bantuin untuk menang di kuis hari ini. Tapi saya mau memperkenalkan diri, saya Oki Rengga. Saya jadi ingin berstand up seperti ketua RT nih. Karena sudah ngasih speed. Aku mau ngasih tahu kabar bahagia dari aku untuk kalian bahwasanya aku baru saja menikah. Nah, mantap. Aku menikah itu modalnya kepercayaan. Karena aku bilang ke calon istriku di awal, kita kayaknya udah cukup ini pacaran. Kita harus lanjut ke jenjang selanjutnya. Kita harus menikah. Karena selain untuk melengkapi akidah dan agama kita, menikah itu membuka pintu rezeki. Bilang gitu kemarin sama dia. Dan aku meyakinkan mertuaku seperti itu. Ma, ini kayaknya kalau nikah bakal ngebuka pintu rezeki. Nah, dengan kalimat itu, percayalah calon istri dan mertuaku. Mereka setuju. Akhirnya menikah. Begitu menikah, PPKM. Pekerjaanku banyak di-cancel. Setiap hari setelah menikah, istriku cuman senyum melihatku. Mau marah takut durhaka, nggak marah kok rezekinya nggak ada. Karena dia bilang gini, kau bilang membuka rezeki mana yang dibuka malah ditutup ini katanya. Tapi aku cuma bisa meyakinkan, aku bilang ya udah nggak apa-apa, nanti pasti ada rezeki lain. Nah nggak lama Kompas langsung hubungin nih, langsung dikasih rezeki kayak begini dari Kompas. Tapi ini bener ya kalau bicara kerja kayak gini lah, stand up kan sekarang serba virtual. Nih maksudku masih masuk di akal lah, walaupun awal-awal agak canggung tapi masuk di akal karena pada akhirnya terbiasa stand up virtual kayak gini. Aku pernah ngadepin kondisi stand up yang ada 2 momen yang seumur hidupku nggak akan kulupakan. Aku pernah stand up di Lanut TNI AU. Aku lagi stand up, pesawat tempurnya mendarat, ya Allah ya Tuhan. Aku lagi stand up, pesawat tempurnya. Kalau orang stand up normal, set up, punchline lucu. Aku stand up kemarin, set up, tiarap, takut ditembak. Kocak. Tapi ada satu momen lagi. Aku pernah stand up di acara outdoor di persimpangan jalan. Itu benar-benar di simpang jalan lampu merah. Aku stand up di
di halaman gitu. Aku lagi stand up, lagi enak stand up, tuh lagi stand up, ada orang tabrakan. Sudah, aku ditinggal. Aku lagi stand up, ditinggal. Orang lebih sibuk nyariin sendal. Astagfirullah, sendalnya mana? Gitu. Aku lagi stand up, ditinggal orang tabrakan. Lebih ramai nonton tabrakan daripada nonton stand up. Selamat malam, saya Oki Rengga. Oh, keren sekali speech kemenangannya ya. Iya. Itu tadi Ki, itu belakang itu sebenarnya semangat gotong royong Indonesia gitu loh. Emang harus dibantu, harus sendal hilang Gotong royong memang, bantu. tapi nggak harus dalam pas aku stand up ditinggal juga. Terima kasih banyak. Bineka Tunggal dan Ika, David, Mas Agung, ada Oki juga. Egi, Pak Imam, Gilang, Rio, Mbak Male, Nope, sehat-sehat Thank semuanya you semuanya, ya. sehat-sehat semua. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Kita ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun pada Indonesia. Mari kita selalu tetap berpikir positif agar kita bisa melewati semua ini. Jangan lupa bangkit untuk merdeka. Oke, thank you semuanya. Udah kabur. Terima kasih. Wah, udah cabut. Terima kasih buat yang menyaksikan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah mengatur nilai kita hari ini. Bereskan.
Indonesia. Namun tidak bosan-bosan juga, kita ingatkan terus ya. Untuk terus menjalankan dan menjaga protokol kesehatan di mana berada, memakai masker, mencuci tangan kapanpun Anda bisa, dan juga harus menjaga jarak di mana kita berada. Nah, kita mau mengajak kembali nih di tengah kondisi pandemi yang masih menghampiri, ayo kita bangkit untuk merdeka, saatnya kita bersatu untuk merajut semangat gotong royong karena kita tidak sendirian dalam melewati pandemi ini. Betul sekali, bantu kami, bantu Indonesia dengan berdonasi di rekening Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, dan kita juga bekerja sama dengan Rumah Harapan Melani untuk membantu sesama. Dan donasi ini dibuka dari tanggal 17 sampai 22 Agustus 2021. Jadi ayo kita masih tunggu sampai tanggal 22 ya. Sampai tanggal 22 nanti. Nah, setelah ini kita akan hadirkan sosok menginspirasi yang juga hadir melalui online atau daring. Ya, seorang seniman dan juga aktivis yang sudah melakukan beberapa gerakan sosial. Ada Melani Subono. Mel, apa kabar? Selamat malam Kak Melani. Mana Melani muncul di mana nih? Oh, munculnya di mana? Oh, di sini. Oh, itu dia. Oh, ini dia. Kita nyari-nyari layarnya. Mel, sehat ya Mel? Sehat dan waras, harus sehat. Wah, itu dia. Benar-benar itu harus dijaga juga loh. Itu bener loh, harus dijaga juga. Betul. Kondisi mental kita. Mel, cerita dong, apa saja nih program-program yang sudah dilakukan oleh Rumah Harapan Melani? Ya sebenarnya Rumah Harapan memang udah ada selama 14 tahun kan. Dan kita memang biasanya work on urgent cases. Cuman memang 1,5 tahun ini kita jadi ekstra bekerja pada saat pandemi ini. Karena kan kesulitan makin merajalela ya. Karena kita biasa, hari ini doang kita baru membantu lagi di 17 Agustus ini 215 orang. Dan itu sama sih, itu Aceh sampai Papua ya. Kebanyakan mereka makan sulit, kebanyakan gini, berobat sulit, makan sulit, ngapa-ngapain sulit. Karena kebanyakan kan mereka hidup dari gaji. Kontrakan dibayar perusahaan, atau pekerjaan kadang-kadang dapat BPJS mereka bisa pakai berobat. Dengan mereka dipecat, otomatis BPJS juga tidak terbayar, mereka tidak bisa beli apa-apa sama sekali gitu kan. Jadi ya kita mencoba reach orang dari sesederhana memberikan masker sampai sembako, apapun yang mereka butuhkan. Yang paling kita utamakan pastinya adalah bayi, lansia, dan orang kebutuhan khusus. Paling enggak menyelamatkan hidup mereka untuk lanjut bisa makan dan bisa sehat aja dulu itu. Karena kebanyakan orang mau beli masker juga masker sekian harganya, mendingan mereka beli mie instan bisa untuk makan hari keluarga. Kadang-kadang kan gitu ya. Jadi oke, kita bantu kalian untuk ya nyambung hidup seminggu. Dan itu kita kerjakan dari Aceh sampai Papua sih. Jadi selama 14 tahun ya Mel ya, Rumah Harapan Melani ini ya, 14 tahun. Rumah Harapan udah ada 14 tahun. Nah, mungkin boleh sharing juga selama 1,5 tahun terakhir, apa semakin burukkah, semakin banyakkah yang membutuhkan bantuan atau gimana Mel? Terutama karena pandemi COVID ini. Dan semakin, kalau dulu mungkin oke, kita mau bayar sekolah, kita pengen bikin sekolah atau apapun itu ya. Sekarang semakin makin benar-benar keseharian. Kita nggak sekali dua kali menemukan anak bayi yang ibunya stres karena keadaan nggak bisa memberikan ASI, sehingga dan orang tuanya juga nggak, susu menjadi barang yang sangat mewah. Mereka memberikan anaknya teh pakai gula yang mereka minta dari warung, atau hal seperti itu ya. Karena makin menjadi sih, kontrakan tidak terbayar, listrik tidak terbayar, BPJS otomatis tidak dibayarkan, mereka akhirnya tidak bisa berobat, hutang rumah sakit. Tadi pagi kita baru ngurus juga, ada orang yang kecil sekali mungkin angkanya kalau untuk kita ya denger ya, tapi buat mereka akhirnya hutang di mana-mana. Wow, oke. Jadi kita harus lihat bahwa ini banyak yang perlu dibantu pada saat ini. Gimana Mel agar kita bisa mengajak lebih banyak lagi, karena mungkin karena menjalani keseharian kita nggak nyadar bahwa saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan bantuan, dan bukan bantuan yang berlebihan atau gimana, tapi benar-benar sampai sesederhana itu, hal-hal yang mendasar sekali. Orang kadang-kadang berpikir, tuh bantu harus gede. Oh tidak gitu. Di Rumah Harapan kita punya akun ya, saya punya akun dari Kita Bisa juga, itu 5.000, 10.000 pun kita terima gitu. Orang kadang-kadang bilang, tapi gue cuma bisa ngasih mie instan, sereceh mie instan yang buat kita receh. Itu 2 bungkus mie instan, itu bisa kasarnya ya, walaupun mungkin tidak sehat gitu. Tapi itu bisa menyambung hidup keluarga isi 3-4 orang untuk sehari loh. Sekecil itu kan, iya walaupun kita idealnya makan nasi sayur 4 sehat 5 sempurna ya, tapi sesederhana itu tuh menyambung hidup orang loh. Dan ini sudah makin menjadi gitu. Jadi jangan pernah berpikir bantuan kita terlalu kecil, yang ada cuma lo ngebantu atau enggak. Itu aja sih, karena kalau dikumpulkan rakyat bantu rakyat, I've seen magic happens kok. Itu bisa terjadi kalau kita rame-rame.
Jangan ragu-ragu ya Mel ya. Jangan nunggu sampai tunggu duitnya banyak dulu baru bantu. Nggak perlu ya. Nggak perlu sampai Sama sini. ntar kalau misalnya, ntar kalau gue kaya gue bantu lo nggak kaya-kaya Iya. kan lama nunggunya. Benar-benar. Mel, terima kasih banyak dan sukses terus untuk kerja-kerja yang dilakukan oleh Rumah Harapan Melani. Semoga malam ini juga sampai ke banyak orang. Mau membantu berapapun, 5.000, 10.000, lebih dari itu juga boleh ya Mel. Yes, kita yang berterima kasih juga Rumah Harapan berterima kasih sama Kompas. Terima kasih Kompas TV. Thank you. Terima kasih juga Melani Subono bersama Rumah Harapan Melani. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Ada tamu lain yang juga akan kita hadirkan lagi ya. Ada nama yang gak asing lagi juga nih. Betul Kak, ini viral banget nih pasangan ini. Karena ini salah satu pasangan yang memang dermawan sekali. Iya, makanya kita lihat nih profil mereka. Ya. Diberikan rezeki oleh Juragan 99 berupa beras dan sembako yang untuk dibagikan ke masyarakat yang terdampak. Yang kita serahkan untuk wilayah Malang Raya ini ada 5.000 paket sembako dan kita masih sisa 5.000 paket sembako lagi yang akan kita bagikan ke kota lain. Kemudian ada masker, ada peralatan medis, oximeter. Semoga para warga yang terkena dampak COVID ini bisa terbantu dari kita, bisa bangkit, bisa meringankan beban, dan juga apa yang kita kerjakan ini bisa memotivasi yang lain, pengusaha-pengusaha yang lain, orang kaya yang lain untuk ikut tergerak hatinya dan membantu sesama. Nah, sekarang sudah tersambung bersama kita ada Mas Gilang Widya dan juga Mbak Sandi Punamasari. Selamat malam, Mas Gilang, Mbak Sandi. Malam. Sehat ya, Mas Gilang, Mbak Sandi? Ya. Semoga sehat-sehat keluarga juga. Boleh berbagi dong nih dari J99 Corp ini. Bagaimana ya panggilan itu ada di tengah kondisi, terutama kalau kita mungkin melihat juga ternyata banyak, tadi juga diceritakan, banyak yang sampai sudah survival mode. Untuk bertahan hidup saja. Wah, untuk memiliki mimpi itu udah lebih jauh lagi. Bertahan hidup saja sulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana J99 ini juga menginspirasi pihak-pihak lain, perusahaan-perusahaan lain juga untuk membantu sesama di tengah pandemi ini, Mas Gilang? Ya, terima kasih waktunya. Alhamdulillah kita bisa masuk TV ya. Program berbagi kita diapresiasi oleh Kompas TV. Alhamdulillah terima kasih. Jadi J99 Foundation ini sudah berdiri hampir setahun. Ya kita dirikan emang untuk CSR atau dana dari perusahaan. Jadi perusahaan kita bukan hanya mengandalkan profit semata, tapi kita juga mengeluarkan dana itu untuk membantu dan berbagi bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi kemarin yang sudah kita lakukan yaitu adalah kita membagikan awal COVID ya, kita membantu masyarakat dengan membagi 2 miliar uang untuk bantuan COVID, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian selama proses PPKM berjalan kita sudah mengeluarkan 20.000 paket sembako ya untuk warga yang terdampak COVID. Kemudian kita juga ada paket isoman sayang ya. Jadi paket isoman itu adalah para warga yang positif, mereka di rumah aja, kita yang mengirimkan bantuan makanan. Sudah kita laksanakan di 10 kota. Jadi selama PPKM hampir sebulan ini kita sudah melakukan kegiatan itu. Dan untuk sosial kita juga ada bantuan ambulan gratis, di mana selama pandemi COVID ini ambulan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi ambulan yang gratis. Jadi ambulan kita ada di 6 kota dan itu gratis 24 jam. Kemudian kemarin dengan Pemkot Surabaya dan juga Polres Surabaya kita membuat mobil vaksin keliling sebanyak 22 unit. Jadi yang kita lakukan memang tepat sasaran sih. Saya ke Mbak Sandi, ini kan berarti kerja tambahan dong ya Mbak Sandi ya? Berarti memang lebih banyak waktu diluangkan, lebih banyak tenaga diluangkan ya? Jadi gimana tuh Mbak Sandi membagi waktunya? Saya rasa harusnya udah sibuk juga nih, mungkin Mas Gilang juga boleh nih membantu nih. Iya, untuk bagi waktunya sih sebenarnya kita kalau di J99 Foundation kita punya tim sendiri ya, gitu. Dan untuk perusahaan kita dan lini perusahaan kita kan ada di berbagai kota tuh. Jadi sebenarnya kita nggak kesulitan sih untuk mendistribusiin bantuan-bantuan kita ke kota-kota lain sebenarnya, gitu. Oke, nah
Apa sebenarnya target yang ingin dicapai Mbak Sandi dan juga Mas Gilang? Mungkin ya dengan bantuan yang sudah dilakukan, jangan-jangan masih dalam hati itu masih ingin bantu lebih jauh lagi, lebih banyak lagi gitu Mas Gilang. Kalau target dari saya, kalau bisa setiap bulannya, setiap tahunnya kita terus bertambah, banyak bermanfaat dan membantu banyak orang di Indonesia. Kemudian program-program yang kita luncurkan itu juga program-program yang baru, yang berbeda. Jadi banyak memberikan manfaat juga dan juga membuat orang-orang juga ikutan untuk membuat berbagi seperti yang kita lakukan. Ada niat mengajak juga mungkin entrepreneur lain juga terlibat di sini? Iya, pastinya kita pengennya menginspirasi untuk semua orang-orang kaya juga, untuk pengusaha-pengusaha lain yang apa sih kontribusi kita untuk menghadapi pandemi ini gitu. Kalau nggak kita melakukan misi sosial, mungkin kita bagi paket sembako, mungkin kita ngadain paket isoman, sebenarnya untuk meringankan beban saudara-saudara kita sih yang kena COVID, yang lagi pandemi ini, seperti itu. Oke, semoga setelah malam hari ini banyak yang mendengar, banyak yang ikutan juga. Amin. Seperti Itu yang kita harapkan. Betul, seperti J99 Foundation ini. Sukses terus Mas Gilang, Mas Andi. Terima dan kasih sehat banyak. terus doa kita. Sehat selalu juga Mas, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, sukses terus. Dan juga untuk J99 Foundation dan G99 Corps. Nah itu sebenarnya apa yang bisa dilakukan. Betul. Besar, kecil. Kalau tadi kan dari pihak yang mampu, Ya. oke, ada beberapa ambulans, isoman, paket, dan lain-lain. Tapi sebenarnya seperti kata Melanie juga sebelumnya, kecil pun itu bentuk gotong royong. Kan? Ya. Kecil-kecil menjadi bukit juga kan. Benar, jadi jangan berbagi menunggu kaya. Berbagilah maka kamu akan menjadi kaya. Wah, gitu. ternyata itu juga. Benar. Nah, kalau kalian juga ingin menjadi bagian dari pahlawan kebaikan, kalian bisa berdonasi sekaligus memiliki barang kesayangan para pengisi acara loh. Betul banget. Selain gotong royong juga nih, membantu bersama dengan cara berdonasi melalui Rumah Harapan Melani. Nah, para pengisi acara juga telah menyumbangkan barang-barang kesayangannya. Aku juga udah sumbangin baju kesayangan aku, Kak. Oh, ya? Gitu. Waduh, aku nih pasti. Bener banget. Jadi ini buat pemirsa nih berkesempatan untuk memiliki barang yang didonasikan dengan cara mendaftar pada tautan di bawah ini ya. Nih, jadi tanggal 20 Agustus 2000 sampai tanggal 20 Agustus 2021 ya. Oh. Atau bisa di-scan juga ya. Lalu kalau lebih cepat di-scan aja sekarang Iya, ya. langsung sekarang bisa di-scan. Langsung di-scan sekarang. Nah, berikut adalah barang-barang dari beberapa pengisi acara yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa lewat scan QR Code setelah video berikut ini. Itu barang-barangnya. Semua tuh bukan soal harga lagi, tapi ada kisah di balik semua barang-barang itu kan. Betul sekali, makanya. Jadi buat teman-teman masih kita tunggu ya. Ya. Nah, selanjutnya nih, kita masih punya penampilan dari komika-komika, Kak. Iya, yang ganteng-ganteng, dan ini antik-antik semua. Ini antik-antik. Ya udah langsung aja ya, aku juga udah gak sabar nih pengen lihat penampilan dari Rio Dumatubun, Marcel Widianto, dan Gilang Baskara. Assalamualaikum. Kenalnya nama gua Rio, guanya aktivis ya. Gua tuh abis juara 1 jarang banget dipanggil TV karena gara-gara pandemi, bener kan? Sekali dipanggil suruh bahas Indonesia bangkit, ya Allah pusing banget ya. Menurut gua Indonesia harus bangkit dari orang-orang bodoh di sosial media gitu. Yang suka komen asal-asalan, tau gak sih? Orang posting apa, di komennya apa. Gitu. Gue pernah posting pakai seragam sapam di Instagram. Terus di komen di bawahnya, belagu lu yo. Seragam sapam loh, kan gue beneran sapam, bukan sapam bohongan, bukan. Pakai seragam sapam yang kayak polisi juga, bukan polisi, beneran sapam gitu. Terus tulisnya satpam gitu, dia di komen, belagu lu yo. Ya Allah, kenapa di komen kayak gitu, kan bisa komen yang lain gitu kan ya.
Terus captionnya juga masih biasa aja. Gue nulis caption gini. Bilang sama orang tuamu aku udah berubah. Sari istriku kamu siap-siap jadi ibu bayangan. Karena ibu bayangkari punya hanya untuk istri polisi. Ingat kamu cuma istri satpam. Udah gitu doang, kenapa dikatain belagu gitu. Boleh lo ngatain gue belagu kalau postingan gue pakai baju satpam yang kayak polisi, duit gue tebar gini kan. Sari, ini kasih orang tua kamu, ini kan yang orang tua kamu mau. Nah gitu, gak apa-apa katain belagu gitu. Iya gitu. Terus Indonesia juga harus bangkit dari COVID gitu ya, kayak COVID-19. Karena menurut gue gak semua orang siap menerima perubahan, bener gak sih? Gara-gara COVID kan semua berubah kan. Gue ngerasa sekolah online jadi istri gue yang pintar, anak gue mah gitu-gitu aja kayaknya. Ya semua ibunya yang ngerjain ya kan. Bener kata Bang Napit, bener-bener istri gue di depan, anak gue di sini gitu. Tapi yang nyebelin banget dari sekolah online adalah ketika pelajaran kayak ini nih, kesenian. Dia harus senam atau nyanyi atau bikin karya sesuatu, kita suruh ngerekamin. Gue pernah awal-awal pandemi Kartinian. Suruh anak gue disuruh foto pakai baju adat. Dari mana gue nyari baju adat? Gak punya baju adat. Akhirnya gue tahu apa? Gue pergi ke kebon, gue ambil daun pisang, gue strek-strekin gini kan. Gue jadiin rok gitu, dia suruh pakai sempak gitu. Terus ininya gue kasih daun-daun, gue kasih ginian apa? Kayak daun-daun di kepalanya gitu, kayak pokoknya kayak orang lah gitu. Terus gue patahin tongkat dari sapu, di-upload ya kan. Itu kan di-upload di sekolahnya, dikirim ke sekolahnya. Tiba-tiba selesai dari itu, dikabarin anak gue juara 1. Enggak, bapaknya miskin, gue bilang gitu. Kenapa bisa juara 1 gitu? Nama gue Rio, makasih. Halo semuanya. Saya akan stand up hari ini. Kalau nggak lucu saya tinggal hayaya. Iya ya, enak banget Nasar hayaya doang ya. Ya hari ini temanya adalah bansos, bantuan sosial ya. Sebagai Menteri Bansos Internasional, saya adalah sebagai orang yang sangat mengerti apa itu bansos, isi-isinya juga saya paham. Karena sedari kecil saya udah merasakan yang namanya bansos juga dari pemerintah. Terima kasih pemerintah yang sudah menghidupi saya dengan sarden-sardenmu ya. Dan sebagai duta bansos internasional saya tuh tahu banget apa aja yang saya pernah dapatkan. Dari beras yang paling bagus sampai ada beras yang paling kuning. Itu pas waktu kita ngeliat beras itu kayak beras atau bendera partai gitu, kayak nggak tahu juga tuh. Dan saking kuningnya nih buat yang udah pernah ngerasain ya, saking kuningnya itu beras. Itu beras kalau misalkan kita pakai terus kita cuci, ya ampun, pas kita cuci yang bersih bukan berasnya, tapi pikiran kita. Pikiran kita. Dan benar waktu itu, jadi pas waktu kita nyuci beras, biasanya pas waktu air itu dimasukin ke dalam baskom, itu akan ada makhluk-makhluk yang keluar dari permukaan. Kecil-kecil gitu. Pertama kali gue ngeliat itu kayak, oh ini masih pikiran positif. Mungkin ini adalah beras edisi spesial dari pemerintah. Jadi pemerintah memberikan beras beserta dengan paket serundeng gitu kayak digabungin. Tapi setelah beberapa lama ya gue lihat kayak kok makin aneh ini. Ini serundeng kok bergerak gitu kan. Udah mau bergerak ada kakinya. Ya ampun. Setelah gue pahamin lagi mungkin ini edisi yang lebih spesial. Ya kan? Dan gue juga lebih bersyukur, mungkin aja gitu kita dikasih atraksi sama lauknya dari pemerintah. Kita nggak ada yang tahu ya kan. Dan kita nggak ada yang tahu itu lucu atau tidak ya. Tapi kita lakuin aja lah hari ini ya. Dan berbicara masalah bansos ya. Kemarin ada ex-Mensos, dia tuh adalah sebuah hal-hal yang kita tahu lah bahwa bansos itu ternyata dikorupsi. Untuk ex-Mensos ya mohon maaf, ini maksudnya kayak nggak takut kena azab gitu. Sebagai rakyat susah ya, rakyat miskin saya juga takut gitu, tau gak sih? Azab-azab sinetron yang judulnya tuh kayak tukang tahu bulat dikubur dadakan gitu. Ya kan, akibat mandor kejam akhirnya dikubur di cor-coran. Ya kan, kita tidak mau nanti akan ada cerita bahwa ex-Mensos atau orang yang korupsi nanti akan ada cerita bahwa judul-judul sinetron juga.
karena mengkorupsi beras bansos atau paket bansos dengan dipotong ceban. Akhirnya kuburan seorang koruptor dipenuhi oleh sarden. Dan memang yang dipotong hanya ceban gitu dari paket bansos ini. Tapi dari ceban itu dikumpulkan, akhirnya terkumpullah 17 miliar. Ya ampun, itu dana yang banyak banget. Itu 17 miliar kalau kita pakai buat beli skincare untuk manusia silver. Satu manusia silver Jakarta glowing sampai jempol, Pak. Glowing. Ternyata glowing banget gitu. Dan kita memang ya udahlah itu kita serahkan aja sama KPK gitu. Karena sebagai orang yang dari dulu mendapatkan bansos, gue udah tahu banget isinya tuh apa aja dan dikorupsinya itu berapa. Misalkan nih, gue dapat bansos kurang mie 2. Oh berarti dipotong goceng, ya kan? Mie 2 tuh, ya kan biasa itu. Terus datang lagi bansos ini kurang sarden, sama saus, sama minyak. Oh berarti dipotong 10.000. Karena waktu itu, tetangga gue dapet keranjangnya doang. Itu berarti KPK lagi libur. Terima kasih, nama saya Marcel. Terima kasih sudah tertawa di Marcel Opaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bahasnya penjajahan modern. Masa kini, penjajahan masa kini. Penjajahan masa kini yang paling berasa menurut saya, apalagi akhir-akhir ini ya, yaitu adalah foto-foto pejabat. Yang pertama paling berasa itu kan baliho. Baliho udah mulai bermunculan lagi nih ya, di tengah-tengah pandemi udah mulai bermunculan lagi nih buat 2024. Terus juga bermunculan foto-foto pejabat mendompleng medali emas. Mereka semua munculkan dengan gaya-gayanya pakai selamat ya, padahal selama proses latihan gak pernah bantuin, gak pernah support, pokoknya pas emas selamat ya, ada namanya gitu. Saya sih gak apa-apa, emang biasanya kita ngasih ucapan pasti kan ada namanya gitu. Tapi kan gak perlu sampai ada fotonya. Lu kalau ngucapin ulang tahun temen lu gitu di kartu ucapan gitu kan pasti lu tulis cuma dari Gilang gitu, udah gak perlu ada lu lagi selamat ulang tahun ya dari Gilang, terus ada gua gitu di bawahnya foto, atau gua yang lagi tiup lilin, kan enggak perlu ada kayak gitu. Dan gua rasa ini semua karena kita kalau pemilu nanti yang kita lihat di kertas suara itu kan foto, ya kan? Yang kita lihat tuh foto sama nama. Jadi gimana caranya pejabat itu ngasih foto dia sebanyak-banyaknya agar pas pemilu kita buka kertas kita ingat, oh ini foto dia nih yang waktu itu akan saya pilih. Tapi dengan segala macam baliho yang malah jatuhnya ngeselin ya, kita ngeliat jadi sebel. Jadinya nanti pas pemilu ngeliat fotonya, ini waktu itu yang saya lihat di baliho, nggak akan saya pilih. Kayaknya kayak gitu sih jadinya. Karena nyebelin, oh ini waktu itu di medali emas nih nggak akan saya pilih. Jadi pasang foto kalian di baliho sebanyak-banyaknya biar saya makin tahu siapa yang nggak akan saya pilih. Penjajahan masa kini juga itu adalah yang paling terasa misinformasi atau jadi kebodohan lah udahlah. Emang aneh orang-orang tuh. Divaksin nggak mau alasannya ada microchip. Ini ada chip masuk ke dalam. Bro. Anda lupa IKTP Anda tuh depannya elektronik masih harus difotokopi. Hah? Nggak akan ada secanggih itu microchip sekecil itu masuk ke tangan lu, nggak ada. Terus kalaupun ada lu takut apa diawasin kegiatan lu? Lu ngapain sehari-hari? Ngapain pemerintah ngeliatin? Oh orang ini nyiram aspal lagi, ya. Oh orang ini baru bangun, ya ngapain? Lu kok segitunya gitu takut vaksin sampai ngeluarin narasi-narasi yang gak masuk akal gitu. Masa ada microchip terus bikinan Bill Gates katanya. Ya Allah lu Windows lu di komputer tuh bajakan. Takut ketahuan sama Bill Gates.
Ya Wika, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Oh iya? Iya. Kayaknya baru nyanyi tadi Baru King nyanyi, Nasar. kan? Udah selesai aja. Tenang, masih ada lagi hiburan lagi. Oke. Tetap semangat dan kita mau berterima kasih ya. Ya. Pada seluruh pemirsa yang sudah setia menonton program 17-an se-Indonesia. Terima kasih banyak dan kita nantikan donasinya hingga tanggal 22 Agustus nanti ya. Oke, saya Timothy Marbun. Saya Wika Salim, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan sebagai penutup acara hari ini, kita sambut aja langsung yang tadi aku bilang nih. Siapa dia? King Nasar. Oke. Goyang lagi, hey! Yang lagi di rumah, lagi lomba makan kerupuk, yang lagi lomba makan nasi bungkus, yang lagi lomba segala macam di rumah, tetap jaga jarak. Goyang dulu, asik. Pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangannya kulit lembu. Dengan itu suara gendang, rasa ingin berdendang. Dengan itu suara gendang, rasa ingin berdendang. Nyanyi, Tera. Cakep, ini lagunya, lagu India. Hai merdunya, merdu suara. Oh penyanyinya, serasi dengan lincah gayanya. Karena asiknya aku hingga tak ku sadari, pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang, yang di studio ayo goyang lagi. Asik. Yang di rumah asik. Pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangannya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin. Nyanyi lagi 1, 2, 3 semua. Aduh cakep, ini lagunya, lagu India. Hai merdunya, hai merdunya, merdu suara. Oh penyanyinya, serasi dengan lincah gayanya. Karena asiknya aku hingga tak ku sadari, pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Ada di sana.